Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nah, dalam kesempatan yang sangat berbahagianya, Nakut merupakan satu kesempatan yang mana bahwa perlu Tuan sampaikan sebagai masyarakat Aceh atau orang yang menganut mazhab Syafi'i, Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah mendukung terhadap himbauan daripada PLT Gubernur Aceh, sekaligus meminta sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh Aceh bahwasanya solusi untuk Aceh agar terbendung terpelihara daripada pemahaman yang buyar, pemahaman yang sesat menyesatkan di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di sini perlu bagi siapa saja pengurus negara hari ini, dalam artian sebagai urung-uruh nanggro urang, baik bupati, gubernur, DPR, baik DPRA atau DPRK, sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya sepatutnya untuk bersikap tegas di dalam menyikapi fenomena yang terjadi di Aceh urang. Artinya kalau memang Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i salah satu daripada mazhab muktabar yang keempat di dunia Islam tidak dikanunkan di Aceh, maka keadaannya akan semakin parah ke depan. Bahkan karena le penafsiran-penafsiran le urang yang uronyo yang gohlo mufhum tentang kondisi Aceh, sementara urang yang uronyo di Aceh. Akan tetapi manakala di Aceh dikanunkan mazhab Syafi'i, Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengamalkan ilmu tasawuf, yaitu pada berpegang yaitu kepada Imam Junaid Baghdadi dan Imam Ghazali, insyaallah Acehnya akan lebih terpelihara daripada berbagai macam gejolak atau perusak-perusak akidah. Bahkan karena di dalam Nanggro Aceh kana yaitu benteng sebagai rambu-rambu yang dijaga oleh negara. Sementara uronyo yang berkembang, yaitu yang berkembang dan yang berjalan di dalam masyarakat adalah para ulama-ulama, para tungku-tungku, para pendakwah yang berintikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab kepada mazhab Syafi'i, terus melakukan pendidikan, pengajaran kepada generasi-generasi, baik itu masyarakat yang katuha-tuha ataupun kepada kalangan yang muda-muda, inang dan akan terus menerus menyampaikan atijipu geputu, yaitu dengan Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i atau yang berkembang di Aceh. Maka sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya, sudah sewajarnya bagi pemerintah Aceh, DPRA atau DPRK ikut menyokong terhadap gagasan di Aceh Itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i dikanunkan. Menyahan berarti sabar lagi yang kakau likut napu sibu uru dengan aliran sesat, tetapi menyekana kanun kadiatu ngempak pu atau ada aturan kanun dilakukan oleh DPR, DPRA atau oleh gubernur sebagai pengusul terhadap DPR dalam halnya yaitu kanun untuk teradanya lahirnya kanun di Aceh, maka sangat butuh dan wajar. Menyahan Aceh tetap laginya sebi-sebi. Ketika Aceh sudah dikanunkan, maka Acehnya akan selamat daripada perusak-perusak akidah. Ketika Aceh selamat daripada perusak-perusak akidah, maka di Aceh akan mulailah tumbuh berkembang kemaslahatan
kemaslahatan umat di dalam sisi agama, kemaslahatan ekonomi di dalam perjalanan ekonomi dan lain-lainnya, insya-Allah akan mudah. Bahkan karena masyarakat sudah tahu apa dan bagaimana yang harus dia bersikap di dalam kehidupan di uro-uro. Di Aceh butuh yaitu kanun Ahlus Sunnah wal Jamaah dan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab Syafi'i Asy-Syafi'iyah dalam tasawuf yaitu Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Maka kami menghimbau yaitu kepada gubernur akan terus menerus di dalam mensosialisasikan, terus menerus, jangan pernah henti di dalam menyampaikan sesuatu yang benar, menasihati yaitu kalangan-kalangan yang lain, apakah DPR, ormas Islam atau siapa saja tokoh-tokoh yang ada di Aceh, mari bersama-sama untuk melahirkan, mendukung lahirnya kanun yang ada di Aceh, yaitu kanun tentang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah di dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali.